Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Seperti yang kita ketahui, sistem pencernaan menghasilkan sari-sari makanan. Begitu pula dengan sistem pernapasan, menghasilkan oksigen dan karbon dioksida. Sari-sari makanan harus diedarkan ke seluruh tubuh agar nutrisi pada sari-sari makanan dapat dimanfaatkan. Begitu pula dengan oksigen dan karbon dioksida. Lalu apa aja sih fungsi darah? Darah memiliki dua fungsi dalam tubuh kita. Pada pencernaan, darah berfungsi mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Sedangkan pada proses pernafasan, darah berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran darah pada manusia terjadi melalui organ peredaran darah. Nah, apa saja ya organ-organnya? Mari kita simak. Yang pertama ada jantung. Jantung memiliki fungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat 4 ruang, yaitu serambi kiri, bilik kiri, bilik kanan, serta serambi kanan. Selain itu, dinding pada bilik juga lebih tebal dibanding dengan dinding serambi, karena fungsi dari dinding bilik adalah memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga dia memiliki ketebalan yang lebih tebal. Selain itu, di dalam jantung juga terdapat katup-katup jantung, tempat keluar masuknya darah dari serambi ke bilik atau sebaliknya. Jantung memiliki berat 300 gram dan besarnya seperti kepalan tangan kita. Letaknya pada bagian dada sedikit lebih ke kiri. Organ selanjutnya adalah pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah adalah mengangkut darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi 2, yaitu pembuluh balik atau pembuluh vena dan pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Pada pembuluh balik dialiri oleh darah yang kaya akan karbon dioksida menuju jantung. Sedangkan pada pembuluh nadi dialiri oleh darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Selain dua pembuluh tersebut, terdapat juga pembuluh kapiler. Berbeda dengan vena dan arteri, pembuluh kapiler memiliki ukuran yang sangat kecil. Pembuluh kapiler menjangkau hingga bagian dalam jaringan tubuh. Di dalam pembuluh ini terdapat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, serta nutrisi. Selanjutnya kita memasuki materi peredaran darah pada manusia. Dalam materi kali ini kita akan belajar menggunakan APA atau alat peraga edukatif. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain Halo semuanya, saya akan membahas tentang peredaran darah pada manusia. Di sini kita akan belajar menggunakan alat peraga edukatif yang telah kita buat. Yang pertama kita bahas adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Darah yang sudah melalui paru-paru dan serambi kanan maka akan mengandung banyak sekali oksigen. Nah, peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Seluruh tubuh ini kecuali paru-paru ya. Nah, setelah melewati seluruh tubuh, darah akan mengandung banyak sekali karbon dioksida. Nah, darah akan melalui pembuluh balik atau pembuluh vena menuju serambi kanan. Selanjutnya adalah peredaran darah kecil. Darah yang sudah ada di serambi kanan akan menuju ke bilik kanan. Pada bilik kanan, darah akan dipompa ke paru-paru.
Pada paru-paru ini terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Setelah itu, darah akan menuju ke seramik kiri. Nah, itu disebut dengan peredaran darah kecil. Nah, sekian dulu ya pembelajaran tentang peredaran darah pada manusia. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Sampai bertemu lagi.